Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa kembali dalam Pojok Informasi Publik siang ini. Kita masih membahas mengenai monitoring evaluasi keterbukaan informasi yang telah dilakukan oleh Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat beberapa waktu yang lalu, di mana penganugerahan keterbukaan informasi publiknya telah dilakukan pada tanggal 25 November 2020. Salah satu yang menjadi perhatian bersama adalah Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat. Menjadi hal yang sangat menarik tentunya karena RSJD Sungai Bangkong mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Dari yang sebelumnya berada di zona kuning cukup informatif di tahun 2018, turun ke zona merah kurang informatif di tahun 2019, namun kemudian melakukan lompatan jauh di tahun 2020 hingga masuk dalam zona hijau informatif dan bahkan meraih peringkat kelima dari 47 OPD yang ada di pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, mengungguli banyak badan publik yang pada tahun sebelumnya sudah berada di zona informatif. Banyak hal yang tentunya menarik untuk kita ketahui dan kita simak bersama sebagai pengetahuan, masukan, dan contoh konkret bagi badan-badan publik lainnya untuk melakukan perubahan dan perbaikan ke depannya. Nah, bagaimana Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat melakukan perubahan-perubahan dan perbaikan dalam keterbukaan informasi di lingkungan badan publiknya hingga bisa meraih peringkat yang baik? Kita akan membahasnya bersama di Pojok Informasi Publik. Bersama saya saat ini sudah hadir Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat, Dr. Batara Hendra Putra Sianipa. Selamat siang Pak Batara. Selamat siang. Selamat datang di Pojok Informasi Publik. Hadir juga bersama di sini Ibu Koleta Yohana SKMMM. Selamat siang Ibu. Selamat datang di Pojok Informasi Publik. Baik, pada kesempatan ini kita akan berbicara terkait keterbukaan informasi publik di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, khususnya untuk Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong. Berdasarkan hasil penilaian tahun 2020, RSJD Sungai Bangkong meraih peringkat kelima dalam keterbukaan informasi. Saya ucapkan selamat kepada Bapak Ibu. Ini tentunya menjadi suatu prestasi yang luar biasa, mengingat 2 tahun yang lalu secara berturut-turut masuk dalam zona kuning dan zona merah. Ya. Kemudian Rumah Sakit Jiwa bisa melakukan lompatan yang jauh, sehingga bukan hanya meraih informatif, tetapi langsung masuk ke dalam peringkat 5 besar. Bisa diceritakan apa saja yang sudah dilakukan oleh RSJD Sungai Bangkong dalam melakukan pembenahan terhadap keterbukaan informasinya agar dapat menjadi contoh dan masukan bagi badan-badan publik lain untuk melakukan pembenahan di badan-badan publiknya. Silakan Pak Direktur. Ya, terima kasih. Selamat siang. Ya, memang melihat dari situasi posisi tadi memang kita menjadi harus mengambil langkah secepatnya untuk melakukan perbaikan. Dan tentunya langkah pertama untuk memperbaiki ini, yang pertama komitmen terlebih dahulu. Komitmen dalam hal mau menjadi lebih baik. Nah, dengan adanya komitmen ini tentunya kita sudah mempunyai sepahaman bagaimana caranya untuk memperbaiki. Nah, yang kedua, ya kita melakukan secepatnya pendataan apa yang perlu harus kita perbaiki. Nah, tentunya ini dari tim PPD sudah melakukan langkah-langkah diskusi, langkah-langkah konsultasi, kira-kira apa yang harus kita lakukan. Nah, dan saya ikut juga langsung melihat apa yang harus kita perbaiki. Dan ya akhirnya setelah kita lakukan pemilihan apa yang harus kita perbaiki, akhirnya kita sudah mempunyai step by step yang harus kita lakukan, ya. Baik dari sisi prosedur, ya, baik dari sisi alur, kemudian bagaimana kita menginformasikan ke publik. Nah, ini langkah-langkah kita. Jadi dengan melakukan langkah-langkah ini sudah secara bertahap dan terintegrasi gitu. Dan juga semua unit-unit yang berhubungan dengan
informasi berkaitan dengan informasi publik ini semua mau bersama-sama gitu, bersama-sama untuk memberikan yang terbaik kepada publik. Dan akhirnya dengan perjuangan yang cukup panjang dan dengan ada bimbingan dari pihak-pihak terutama Komisi Informasi yang berkenan meluangkan waktu dan memberikan bimbingan pada kami, akhirnya kami bisa memperlihatkan apa yang sudah menjadi kerja kami selama ini, bagaimana memberikan informasi kepada publik yang lebih baik, yang lebih terbuka, dan lebih bersifat membantu. Baik, jadi berarti yang paling utama nih komitmen dan kerjasama tim. Iya. Kita banyak mengunjungi OPD-OPD dan salah satu yang menjadi persoalan yang biasa kita anggap klasik yaitu adalah kurangnya sumber daya manusia dan tidak tersedianya anggaran. Kita melihat di tahun 2020 ini masalah menjadi lebih besar sebenarnya karena anggaran di semua OPD atau di semua badan publik terjadi pemotongan secara besar-besaran untuk dialihkan ke anggaran wabah pandemi COVID ya. Nah, dengan adanya pemotongan anggaran ini, rumah sakit jiwa daerah masih tetap bisa eksis nih, melakukan pembenahan-pembenahan di dalam. Apa kiat-kiatnya? Ya, kira sih kiat-kiatnya untuk kiat bagaimana menyikapi situasi yang ada sekarang ini, ya perlu kita agar lebih komunikasi kepada seluruh unit ya, bahwa situasi dan kondisinya harus kita jelaskan dengan mereka dan tantangan kita ke depan dan apa yang menjadi konsekuensinya harus kita, supaya semua pegawai itu paham dulu bahwa kita itu mempunyai target ataupun yang harus kita lakukan agar kita ini bisa memberikan informasi yang baik dengan publik. Nah, terkait dengan SDM, memang masalah sumber daya manusia ini memang sangat berperan besar ya dalam hal bagaimana sistem informasi ini ya. Tapi ya kita selalu berusaha dan berupaya untuk belajar, ya, belajar dan selalu berkonsultasi dengan instansi-instansi yang memang perlu kami belajar. Nah, terkait dengan masalah anggaran, ya memang pada masa pandemi ini memang betul ya, kita sepakat bahwa situasi pandemi ini cukup membuat terhambat ataupun apa, tapi ya kita hanya bisa berusaha yang terbaik, dan berusaha melakukan yang baik untuk publik. Baik, seperti kita ketahui bersama bahwa hak masyarakat untuk mendapatkan informasi juga dilindungi oleh undang-undang. Ya. Bagaimana tanggapan Bapak terkait pemenuhan hak masyarakat untuk mendapatkan informasi dari Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong ini? Ya, terkait dengan informasi publik, ya sesuai dengan undang-undang dan memang sudah diatur berdasarkan aturan dan peraturan perundangan yang berlaku, ya memang sudah menjadi suatu kewajiban ya untuk rumah sakit agar bisa memberikan informasi yang bersifat publik kepada masyarakat agar masyarakat juga tahu apa yang harus mereka lakukan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Baik, selanjutnya saya ke Ibu Koleta ya, selaku PPID di Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong ini. Undang-undang mewajibkan terbentuknya PPID di semua badan publik. Nah, bagaimana PPID RSJ di Sungai Bangkong ini berperan dalam membuka seluruh informasi atau membuka akses kepada publik terkait informasi yang dikuasai? Baik, terima kasih. Kita di PPID yang disampaikan kepada dokter tadi yang merupakan yang pertama kita perlu membangun komitmen, kemudian kerjasama. Nah, di sini kami dari tim
sudah menentukan hal-hal yang akan kita bahas, tentunya sesuai dengan jenis-jenis informasi apa saja yang akan kita sampaikan ke masyarakat, karena kebetulan rumah sakit itu kan adalah salah satu pelayanan publik yang sifatnya 24 jam, jadi dari pagi, sore, dan malam. Jadi secara berantai ya kita memberikan semacam sosialisasi lah ke teman-teman ya secara berjenjang melalui kepala seksi, kemudian kepala operasi, koordinator, dan kepala pelayanan. Jadi selalu kita berkoordinasi dalam hal Ibu, sejauh ini ada tidak informasi di Rumah Sakit Jiwa Daerah ini yang masuk kategori informasi dikecualikan? Dan kemudian ada tidak sampai saat ini keluhan masyarakat terkait layanan informasi di Rumah Sakit Jiwa Daerah ini? Untuk informasi yang dikecualikan memang ada. Tentunya kita rumah sakit mengacu ke peraturan dari Kemenkes, memang karena memang belum ada peraturan khusus yang untuk mengatur pelayanan publik dan dari pemerintah daerah ya, jadi kita tetap mengacu ke situ. Ya memang ada beberapa informasi yang tidak boleh kita sampaikan langsung ke masyarakat. Sejauh ini sih kita belum pernah ya ada komplain masyarakat ya, karena kalau memang ada misalnya baik itu keluarga atau lembaga yang ingin mendapatkan informasi ya kita akan melayaninya, kemudian kita menjelaskan kenapa misalnya informasi ini tidak bisa kita ekspos secara luas, karena ada aturannya, kemudian ada etika yang harus kita. Baik, artinya sampai sejauh ini masyarakat mendapatkan informasinya dengan jelas dari Rumah Sakit Jiwa ya. Baik, terakhir sebelum diakhiri ini saya ke Pak Direktur nih, mungkin bisa memberikan closing statement terkait komitmennya dalam keterbukaan informasi publik sebagai bagian dari memberikan informasi yang benar dan baik kepada masyarakat. Terima kasih. Ya. Kami pada prinsipnya ya bagaimana agar pelayanan informasi publik ini bisa lebih baik dan lebih terjangkau oleh masyarakat. Ya, dia selalu berupaya untuk menjadi lebih yang terbaik. Nah, dengan niat seperti itu, saya kira dan kami menganggap bahwa apapun permasalahan, apapun kendala dan hambatan, tentunya pasti bisa diselesaikan dengan baik untuk mencapai tujuan atau target yang harus kita capai demi memberikan informasi yang baik dan yang benar kepada publik. Mungkin saya kira itulah. Terima kasih. Baik, Dr. Batara dan Ibu Koleta, terima kasih banyak atas waktunya. Semoga berbagai informasi yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi masyarakat luas dan dapat menjadi motivasi bagi badan-badan publik lain untuk memperbaiki informasinya mengikuti pembenahan yang dilakukan oleh Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong. Dalam gelapnya ketertutupan, segala jenis kepentingan jahat berada pada puncak kekuatannya. Hanya dengan suatu proporsi keterbukaan akan mampu melakukan pengawasan terhadap ketidakadilan. Selama tidak ada keterbukaan, tidak ada keadilan. Keterbukaan adalah roh keadilan. Keterbukaan adalah alat untuk melawan serta penjaga utama dari ketidakjujuran. Keterbukaan membuat hakim diadili saat ia sedang mengadili. Jeremy Bentham. Dari Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong, Provinsi Kalimantan Barat, saya Rospita Vici Paulin, Esther Aurora Handoyo, dan Anggara Ramadan undur diri. Sampai jumpa kembali di pojok informasi publik berikutnya. Selamat siang.